Dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, suara peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC, apa kabar? Ya, semoga sehat selalu ya, dan tentunya semoga tetap semangat. Nah, kita berada di tanggal 15 September 2021, separuh bulan sudah kita lalui, dan semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Dan Mitra JC yang saat ini sedang stay tune di 107.7 FM boleh bergabung bersama Dara di 0813 1777 3396. Dan Mitra JC yang saat ini sedang berselancar di media sosial boleh meluncur ke siaran Facebook Radio JC. Dan kali ini alhamdulillah Dara sudah ditepani oleh Umi Anik Ratnawati MPD selaku Kepala Sekolah SDS Kasih Ananda 1 yang beralamat di Jalan Kelapa Gading. Dan tentunya Mitra JC, sebelum kita sharing-sharing lebih jauh lagi, Dara akan menyapa terlebih dahulu Umi Anik. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dara. Gimana kabarnya Mi? Alhamdulillah capek tapi tetap sehat. Masya Allah, tetap sehat ya Mi ya. Iya, bagaimana nih Mi untuk kabarnya ya yang Dara dengar sekolah itu sudah mulai tatap muka. Nah, bagaimana dengan SDS Kasih Ananda? Alhamdulillah SDS Kasih Ananda merupakan salah satu ya dari sekolah di Kelapa Gading yang insya Allah akan dibuka nanti pada bulan September ini, mungkin akhir kalau tidak awal bulan Oktober. Karena proses untuk pembukaan sekolah itu nggak gampang Mbak Dara. Kita mulai dari pengisian asesmen, setelah pengisian asesmen lolos, guru, orang tua diwajibkan untuk mengikuti BIMTEK dengan mengisi modul. Nah, guru telah menyelesaikan 8 modul dan alhamdulillah kami sebagai guru termasuk guru penggerak. Nah, sedangkan orang tua kita sudah mengisi pula dan alhamdulillah juga lolos. Nah, dan pada saat ini nih Rebu tadi saya meluncur ke sini Mbak Dara, teman-teman guru-guru sedang mengisi modul yang ketiga. Dan alhamdulillah insya Allah kami akan buka secara resmi dan tanggal 24 insya Allah akan mendapatkan SK untuk pembukaan tatap muka ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah saat ini kami sedang berbenah menyambut kedatangan siswa-siswi. Sudah dirindukan sejak lama ya Mi? Sangat merindukan kami. Kayaknya ketika kamu dinyatakan lolos, aduh rasanya plong ini sendi-sendi itu rasanya. Merindukan seseorang gitu ya. Aduh ya Allah, aku bertemu lagi dengan anak-anak, itu hal yang kami rindukan dalam hidup kita ya. Dan guru-guru ini merindukan. Alhamdulillah orang tua juga sangat antusias. Orang tua Kasih Ananda ini Mbak Dara, alhamdulillah mereka sangat aktif berpartisipasi. Ketika kamu minta, Bapak Ibu kita harus mengisi modul, mereka dengan sukarela untuk datang ke sekolah. Artinya orang tua memang menghendaki atau menginginkan juga sudah tatap muka. Dan alhamdulillah kita lulus. Banyak sekolah yang tidak lulus. Kasih Ananda termasuk penggerak dan lolos. Alhamdulillah. Jadi Kasih Ananda 24 September nanti sudah mendapatkan SK. Insya Allah. Kita doakan Mitra JC semoga berjalan lancar dan dimudahkan segalanya. Amin 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 amin. Nah, untuk tatap muka sendiri nih ada nggak sih misalkan aturan hanya sekian murid gitu ya? Persentase ya. Mbak Dara, kalau kita mau buka sebuah sekolah itu di screening dulu semuanya. Yang pertama, guru ini wajib vaksin. Ayo Mbak Dara, udah vaksin belum? Alhamdulillah aku sudah vaksin. Udah 2, 3? Sudah 2. Alhamdulillah. Yang pertama guru wajib vaksin, yang kedua kita harus menerapkan prokes dengan ketat.
dalam satu kelas itu juga harus bangkunya dijarak. Jadi terjadinya antara bangku satu dengan bangku yang lain itu 1,5 jaraknya. Artinya dalam satu kali tatap muka itu hanya 15 anak di dalam kelas itu. Jadi 15 anak Yes, tidak boleh lebih dari itu. Paling antara 15 sampai 16 karena dijaga jaraknya antara 1 sampai 5 kan itu. Dan selesai dari proses pembelajaran kita harus disinfektan yang harus kita berikan. Artinya SDS Kasih-Ananda ini siap melakukan PTM dan orang tua juga siap untuk menghantarkan anak-anaknya dalam mengikuti PTM. Karena PTM ini sifatnya terbatas, Mbak Dara, mungkin untuk hari Senin kelas 1 dan kelas 4 saja. Selanjutnya Selasa kita lakukan penyemprotan, hari Rebo itu kelas 2 dan kelas 5, Kamisnya penyemprotan, Jumat kelas 3 dan kelas 6 ya. Jadi enggak tiap hari ya, Mi? Enggak tiap hari mereka sekolah. Makanya disebut dengan terbatas. Bukan hanya sekadar terbatas jumlah muridnya, tapi juga terbatas waktunya, tatap mukanya. Waktu tatap muka juga terbatas dan harinya juga terbatas. Waktu itu waktu itu bisa berupa hari dan memang bisa berupa jam. Jam ini Mbak Dara, kalau hari biasa kan kita buka dari jam 7 sampai jam 2 proses pembelajaran. Hari ini bisa dilakukan hanya jam 7 sampai jam 10. Anak tidak boleh makan di luar, hanya membawa makanan dari rumah, tidak boleh membeli minuman. Kantin kami tidak buka. Jadi orang tua harus menyiapkan makanan anak-anaknya terlebih dahulu. Itu yang akan kita lakukan di PTM nanti. Ini persiapan nih, bocoran juga nih buat para orang tua yang sudah semangat untuk mengembalikan anak ke sekolah gitu. Betul. Ya. Jadi diminta kerjasamanya juga ya Mi, bahwa jangan sampai anak ke sekolah itu belum sarapan. Iya gitu. benar. Bahkan dianjurkan untuk sarapan di rumah ini dan tidak ada kantin sekolah tidak buka. Ditutup. Jadi memang harus dipersiapkan anak-anaknya supaya berangkat ke sekolah itu dalam keadaan sehat dan tidak gizi tercukupi gizi tercukupi. Sehingga tidak ada alasan lagi, tidak ada keluhan lagi ketika belajar sakit perut, lapar. Gitu ya. Karena waktunya pun terbatas ya Mi, hanya sekitar 3 jam 3 jam, hanya 3 jam saja. Dalam 1 minggu kan ya, dalam 1 minggu. Maka yang harus kita lakukan sebagai guru, kami ketika tatap muka hanya memberikan kepada pelajaran-pelajaran sainsnya saja, misalnya matematika, IPA, yang memang benar-benar harus mendapatkan tutorial langsung. Itu yang kami tekankan, mungkin lebih kepada matematik ketika tatap muka nanti. Jadi pelajaran-pelajaran lainnya Mi? Online. Tetap pelajaran online. Iya, jadi kelas online juga tetap berjalan. Iya, karena itu disebut dengan blended learning. Karena blended learning itulah dilakukan online dan offline. Jadi online itu hanya 1 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya yang 4 hari itu tetap masih online. Untuk perubahan selanjutnya ya berjalan nanti bagaimana instruksi dari pemerintah. Oke, luar biasa ya. Persiapannya selain perjuangan para guru juga untuk kembali ke sekolah, diminta juga orang tua tetap bisa diajak kerjasama ya terkait persiapan anak untuk berangkat ke sekolah. Dan ternyata Dara pikir tadinya Mi kalau misalkan sudah mulai tatap muka, udah tatap muka aja, nggak ada kelas online gitu ya. Ternyata masih ada kelas online. Kita masih menggunakan blended learning. Jadi 1 minggu itu ada yang offline dan ada yang online. Maka kita harus pilih mana pembelajaran yang bisa diberikan secara online dan mana pembelajaran yang kita berikan secara offline. Karena pada hampir 2 tahun ini kita terjadi lost learning ya, pembelajaran ini lost learning, artinya memang
belum sampai terukur dengan pasti kemampuan selama 2 tahun belajar ini. Maka mau tidak mau SDS Kasih-Ananda harus berjuang agar kita mendapatkan SK dan bisa masuk bertatap muka dengan anak-anak untuk mengajarkan tidak hanya ilmu, tidak hanya apa ya Mbak Dara, tidak hanya ilmu knowledge saja, tetapi ada karakteristik dari guru, contoh dari guru yang harus diberikan. Dan selama ini kan anak-anak ini minim contoh ya, lost mengata, jadi lost learning ini artinya kalau memang soal edukasi pembelajaran gampang, tinggal searching Google ada, tetapi karakter-karakter yang bisa diambil dari guru ini tidak mendapatkan sama sekali. Maka pekerjaan guru adalah pekerjaan yang tidak pernah bisa digantikan. Makanya ada slogan guru digugu dan ditiru. Guru tanpa tanda jasa. Betul, ya, karena iya. memang luar biasa ya, dan itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Betul. Gitu. Sama halnya dengan orang tua juga. Kalau misalnya orang tua memang di keluarga ya, ngebimbing, ngebinanya di dalam keluarga, tapi kalau di sekolah itu ada guru. Nah, baik, seru sekali nih perbincangan di awal tentang tatap muka ini. Benar-benar Mbak Dara. Nah, selanjutnya Mitra JC kita akan bahas tentang dampak otoriter, sikap otoriter orang tua terhadap anak. Nah, ini mungkin ada orang tua yang otoriter gitu ya, terus dia punya karakter yang kuat gitu ya, namun salah untuk salah untuk mengasuh anak gitu, sehingga kebawa gitu. Jadi anak tuh orang tuh pengen menghendaki anak tuh begini, tapi dengan cara memaksa gitu. Itu kan bagian dari otoriter. Nah, ini tentunya kita akan bahas di program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati ini. Buat Mitra JC yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar ya, dan boleh juga di like, di share tayangan ini. Semoga makin banyak yang mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Baik, nah lanjut nih Umi, mengenai dampak otoriter ya terhadap orang tua, dampak otoriter orang tua terhadap pola asuh anak. Baik, benar, alhamdulillah. Sebenarnya ketika kita sebelum membicarakan sikap otoriter Mbak Dara, ada 3 pola asuh yang telah dilakukan orang tua terhadap anak. Tiga pola asuh. Yang pertama demokratis, di mana orang tua itu selalu memberikan kesempatan kepada anak dan selalu berkomunikasi, selalu bermusyawarah kepada anak tentang apapun itu dalam segala hal. Yang kedua adalah permisif, di mana anak-anak itu selalu dimanjakan, apapun diturutin. Yang ketiga ini adalah sikap otoriter, yang mana orang tua selalu memaksakan kehendaknya agar anak selalu mengikuti apa yang menjadi aturan orang tua, dan semuanya ini akan berdampak kepada anak-anak. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus untuk membahas tentang tentang sikap otoriter orang tua dan dampak-dampaknya terhadap perkembangan emosional anak. Dari sini Mbak Dara, sikap otoriter itu kalau kita buka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sikap itu kan artinya perbuatan. Ya, sikap itu perbuatan, apa yang telah dilakukan orang tua. Sedangkan otoriter ini adalah berkuasa atau sewenang-wenang. Jadi kalau kita gabungkan, apa sih sikap otoriter? Adalah sikap yang berkuasa atau sewenang-wenang terhadap siapa? Yang saat ini menjadi bawahan kita siapa? Anak-anak kita. Ya, artinya perbuatan atau perilaku kita yang sewenang-wenang. Ini yang kita sebut dengan sikap otoriter yang telah dilakukan orang tua kepada anak. Jadi itu membuat dampaknya sangat besar sekali, Mbak Dara. Apa saja itu memaksakan kehendak itu sebenarnya ada dampak negatif dan positifnya, Mbak Dara ya. Seperti itu. Makanya kita harus selalu introspeksi diri, tidak boleh kita
menyalahkan kepada anak saja. Terkadang anak-anak itu akan timbul rasa cemas, rasa takut dan lain-lain. Itu bisa jadi disebabkan pola asuh kita yang salah. Di antaranya kita terlalu memaksakan kehendak kepada anak-anak kita. Tapi begini Mi, kalau misalkan tadi ya sifat memaksa lebih, sifat otoriter itu lebih kepada arah memaksa. Nah kalau misalkan kita ingin anak itu mengikuti apa kata kita, tentu kan dengan kadang anak dikasih dengan kata-kata yang lembut ya, kadang mereka suka nanti dulu sih Bun, nanti ya Ma gitu, sehingga endingnya itu nggak dikerjain. Tapi ketika kita agak nada keras dan sedikit memaksa itu dikerjain. Nah itu gimana tuh Mi? Maka ketika kita sudah mengerti apa sih yang disebut dengan otoriter, apa sih yang disebut dengan demokratis, apa sih yang disebut dengan permisif, artinya ketika orang tua memahami ketika sikap ini terhadap pola asuh anak, pola asuh tumbuh kembang anak, diharapkan orang tua itu mampu bersikap realistis dan rasional ketika menghadapi sebuah masalah. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus bersikap demokratis dalam masalah ini? Apakah saya harus bersikap otoriter? Tidak sama sekali. Atau saya bahkan bisa bersikap permisif, oke lah sayang, dan lain-lain. Artinya jika kita sebagai orang tua tidak mengetahui ada loh beberapa sikap yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita agar mereka tumbuh kembang sesuai dengan potensi dan karakteristik yang ada pada dirinya, berkembang pesat sehingga dia mampu survive nanti di kemudian hari. Artinya ini terpengaruh dari pola asuh orang tua. Maka saya menyatakan tidak hanya yang otoriter yang benar selalu benar, atau demokrasi selalu benar, atau permisif selalu benar. Maka sebagai orang tua kita harus fleksibel mana yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak kita dengan kondisi masalah yang dihadapkan pada kita dan anak-anak. Maka pentingnya kita sebagai orang tua untuk membedakan bagaimana otoriter dan dampaknya, bagaimana saya harus bersikap permisif, dan bagaimana saya harus bersikap demokratis. Jadi harus pahami tiga pola asuh ini, ya. Sehingga nanti kita bisa membedakan mana yang tepat untuk kita terapkan pada kondisi saat ini. Oke. Nah, sebenarnya apa sih Mi yang menyebabkan faktor-faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan orang tua itu otoriter terhadap anaknya? Faktor otoriter kepada anak-anak ini banyak ya, yang memaksakan kehendak kita. Orang tua ini keras memarahi anak ya. Ini karakteristik yang bisa kita contohkan seperti itu. Maka apa sih yang melatar belakangi? Yang pertama itu adalah faktor yang ada di dalam diri orang tua sendiri. Apa sih faktor yang pertama ini? Yaitu kurangnya jiwa agama atau kurangnya ilmu agama yang ada pada diri orang tua. Sehingga orang tua itu menyelesaikan segala masalahnya hanya dengan sikap marah, keras, tanpa melihat porsi yang sesungguhnya. Apa nih masalah yang ada? Bagaimana jika dilihat dari tinjauan agama? Apa yang harus saya lakukan? Apa sih hukum agamanya ini kalau anak saya melakukan ini? Tentunya kan kita sebagai orang tua harus mampu memahami. Oh memang kalau tumbuh kembangnya anak ini umur 0 sampai 1 tahun, memang dalam Al-Quran sendiri harus pola asuhnya seperti ini. Itu harus ada, harus memahami. Oh anak saya sudah mulai mens nih, mulai head nih ya. Berarti anak saya sudah harus memahami mana itu anak saya sudah harus memahami mana aurat dan mana tidak. Nah, itu juga harus kita pahamin dulu sehingga di mana saya harus bersikap demokratis dan mana saya harus bersikap otoriter. Jadi pada dasarnya ketika mendidik anak itu boleh otoriter pada saat tertentu. Yes. Oh, darah nyimak. Mungkin kayak misalkan yang Allah aturkan kepada kita, yang Allah tetapkan kepada kita, bukan tetapkan ya, yang Allah perintahkan kepada kita adalah mungkin sholat subuh ya. Yes. Nah, ini kita boleh bersikap otoriter ketika kita membangunkan anak kita.
Iya. Ketika dia tidak mau, maka kita harus memaksa ya Umi ya. Oke. Mungkin kita memaksa anak. Mungkin itu kita sikap kita otoriter. Dibilang orang tua otoriter, tidak apa-apa. Memang harus otoriter. Kejam banget sih. Kejam Anaknya masih banget, tidur subuh-subuh hujan-hujan lagi ya. Tapi tidak apa-apa. Memang harus otoriter dalam hal menjalankan syariat-syariat Allah. Tetapi penyampaiannya yang tidak otoriter. Oh, Penyampaiannya otoriter, ya, tapi penyampaiannya tidak boleh. Tidak boleh Contoh otoriter. Contohnya seperti ini. Ada anak saya tertidur pulas gitu Mbak Dara. Saya mungkin tetap bangun, hari ini harus sholat. Kalau nggak sholat nanti dibakar sama Allah. Kita berikan pengertian seperti itu sama anak kita. Bangun nak, ayo sholat subuh bareng Umi. Ayo nak bareng, yuk kita sholat subuh jamaah. Kita sudah memakai mukena. Anak-anak kita bangunkan, pasti anak kita melihat. Tapi kalau kita bangunkan anak-anak, bangun sholat, tapi dengan nada yang keras dan tanpa ada contoh, tentunya itu akan semakin anak dendam dengan kita. Enak-enak tidur malah dibangunin, kan seperti itu. Habis itu Umi tidur lagi. Iya, nah itu yang harus kita lakukan. Mungkin memang boleh otoriter, tetapi dengan kalimat yang mudah dicerna oleh anak-anak dan tidak menyinggung perasaan anak-anak. Contoh, ayo belajar karena belajar itu wajib. Sayang, yuk kita belajar. Ayo kita belajar. Beda apa sama? Kalimatnya sama. Ya. Tapi intonasinya berbeda. Ya? Kalimatnya juga berbeda. Sayang, satunya ayo belajar. Sayang, ayo belajar. Ya, berbeda kan, Mbak ya, diksinya itu berbeda. Tapi tujuannya sama nggak? Sama, tujuannya sama sama-sama tujuannya. untuk Memaksa belajar. Gak? Memaksa kan? Ya tujuannya memaksa. Sholat, memaksa nggak itu? Memaksa. Mau tidak mau anak harus dibangunkan untuk sholat. Apapun itu kejadian, apapun itu resikonya, harus kita bangunkan anak untuk ikut sholat wajib, sholat subuh berjamaah dan sholat 5 waktu selanjutnya. Itu adalah hal-hal yang harus kita boleh bersikap otoriter, tetapi dengan cara yang santun. Ya. Yang menjadi masalah hari ini adalah ketika orang tua memiliki ilmu agama yang kurang atau rendah, maka menganggap yang wajib menjadi sunnah, yang sunnah menjadi wajib biasanya. Dibalik. Kenapa? Karena kurangnya ilmu agama. Kalau orang tua kurang dalam memahami ilmu agama, maka akan melahirkan generasi yang rendah akhlaknya, generasi yang terjadi lost generasi. Mbak Dara. Baik, apa yang dimaksud seperti itu? Ketika menyatakan jangan dibangunkan sholat subuh, kasihan. Ya, tapi ketika anak-anak main tidak dicariin, atau main game malah diberikan fasilitas. Nah, itulah yang salah satunya yang harus kita harus bersikap dengan benar, mana sikap anak yang harus kita bisa bersikap otoriter dan tidak. Kembali lagi, apa sih yang menyebabkan orang tua ini bersikap otoriter? Yaitu orang tua yang kurang memiliki ilmu agama, karena seringkali kalau orang tua kurangnya ilmu agama ini membawa kepada keluarga ke jalan yang salah. Jadi memang ketika menikah, ilmu agama itu sudah dipersiapkan ya. Yes, basically banget itu, basic banget itu, dasar ya, Mbak, dasar. Maka kalau kita cari adalah agamanya, karena dengan agama kita akan melahirkan generasi-generasi yang kuat. Tanpa nilai agama, maka kita akan melahirkan generasi yang rendah, dan ini akan berpengaruh kepada masyarakat. Oke. Nah, itu tadi faktor-faktor yang menyebabkan orang tua tuh otoriter ya, Mi ya. Iya. Kenapa kok rendahnya ilmu agama ini? Karena dengan agama ini orang tua akan lebih menggunakan akalnya, lebih berpikir dengan akal yang tinggi. Contoh seperti ini. Ketika saya memahami agama dengan benar, Mbak Dara memahami agama dengan benar, maka Mbak Dara juga akan bisa memilah mana yang wajib, mana yang tidak, seperti itu. Kita bisa pilih. Akhirnya jiwa anak ini bersinar
oh ya dia paham gitu, mana yang tidak boleh dan mana yang boleh. Nah, seperti itu Mbak Dara. Masalahnya yang menjadi sekarang tadi yang tadi saya sebutkan tadi, orang tua rendah sekali ilmu agamanya sehingga tidak mampu untuk menjadi obor bagi anak-anaknya. Selanjutnya yang menjadi anak ini orang tua otoriter ini kurangnya wawasan terhadap anak-anak. Kurangnya wawasan kepada anak-anak. Orang tua ini tidak tahu cara mendidik anak, parenting lebih kepada parenting ya, tidak tahu cara mendidik anak, terus orang tua tidak memahami tumbuh kembang anak. Oh, anak sekian itu memang dunianya main, tetapi kita paksa untuk belajar, maka itu juga akan menjadi beban ya buat anak-anak dan beban juga buat kita. Orang tua ya. Beban karena buat orang kita. tua pengen anaknya pintar dalam hal membaca, misalkan ya, betul. sementara anaknya belum waktunya membaca. Betul. Gitu. Nah, kurangnya wawasan terhadap tumbuh kembang anak ini secara otomatis akan mengakibatkan orang tua itu akan bersikap otoriter kepada anak, akan bersikap memaksakan kepada anak. Nah, ini menjadi menjadi salah satu kewajiban kita, bagaimana kita sebagai seorang ibu harus selalu meningkatkan knowledge kita, harus selalu meningkatkan ilmu, terutama ilmu parenting ya, dan pastinya ilmu agama yang tidak bisa kita yang tidak bisa kita samakan ya dengan ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu agama itu nomor satu, tidak bisa tidak harus ya. Selanjutnya, hal-hal yang membuat orang tua menjadi otoriter itu adalah diantaranya faktor kegagalan. Faktor kegagalan. Ya, kegagalan orang tua, ambisi-ambisi orang tua yang tidak terimplementasi, tidak terwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, ini akan membuat dirinya keras, membuat dirinya emosi, sehingga dia tidak mau melihat anak ini secara objektif. Misalnya saya ingin bercita-cita ingin menjadi dokter, tetapi obsesi saya ini gagal. Saya gagal untuk diri saya gagal. Maka saya akan memaksakan anak saya untuk menjadi dokter. Ini hanya contoh kecil. Atau ketika saya gagal di dalam hidup saya, saya tidak goal dalam hidup saya, maka saya akan pulang ke rumah, dan ketika saya melihat anak saya, maka yang saya lakukan adalah saya akan memarah pada anak. Apapun yang anak akan ngadu, anak akan curhat, yang adalah kita akan marah kepada anak-anak. Kamu salah harusnya seperti ini. Tetapi tidak kita tampung dulu. Kenapa? Karena adalah proses kegagalan orang tua sehingga berimbas kepada anak-anak kita. Maka anak-anak kita yang melihat kita takut berkomunikasi, takut curhat. Kenapa? Karena orang tua selalu merasa orang tua ini marah, kegagalannya dibawa pulang ke rumah, dan melihat buah hatinya itu bukan sebagai bunga-bunga surga, tetapi justru malah membuat beban anak-anak ini. Maka kita lebih baik mengelola ambisi sesuai dengan kompetensi kita. Jadi kalau kita ingin mempunyai cita-cita, lihat kompetensi kita. Jangan sampai cita-cita kita, harapan-harapan kita sangat tinggi, tetapi proses menuju itu rendah. Jadi harus dilihat kapasitas kita, kemampuan kita, kapasitas kita. Sebab kalau kita mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi tetapi tidak bisa kita jangkau, maka akan terjadi kegagalan, dan kegagalan itu berimbas kepada ketentraman keluarga, terutama kepada pola asuh ke anak-anak.
Jadi harus mimpi boleh. Boleh. Ya. Mimpi boleh, Tapi bahkan bangun. bercita-cita ya. Tapi bangun ya. Itu mimpinya beda lagi, Mi. Iya, jadi bahkan waktu kecil kita ditanyakan ya, Mi, Iya, apa iya. cita-cita kamu gitu, nanti ketika dewasa mau jadi apa gitu. Dianjurkan ya, Mi, tapi lihat juga prosesnya. Proses. Maka ketika seorang guru bertanya, ketika kecil selalu bertanya, kamu akan menjadi apa, cita-citamu apa, nak? Pasti guru akan bertanya seperti itu. Iya. Untuk apa guru bertanya seperti itu? Adalah untuk menyiapkan proses apa yang akan kita lakukan mencapai cita-cita tersebut. Nah, itu. Tetapi jika memang maka untuk mencapai ini untuk mencapai goal ini kita siapkan proses. Yang menjadi masalah pada saat ini adalah karena kita terlanjur suka yang instan, maka proses tidak kita pikirkan, kita terlalu melihat, kita terlalu mempunyai keinginan cita-cita yang tinggi, tetapi proses tidak kita siapkan. Ya. Itu yang masalah, sehingga terjadilah kegagalan. Ya. Padahal dulu jadi di sini ada proses enggak? Proses, Mi. Proses. Ya. Proses yang cukup panjang. Yes. Dan nggak Berliku-liku. instan ya. Iya. Mie aja, kalau mie instan aja harus diproses dulu, proses Betul. masak gitu ya. Apalagi untuk mewujudkan mimpi itu ada prosesnya. Yes. Dan nggak hanya sekedar aku mau jadi ini tiba-tiba jadi gitu ya, Ya. tapi kan ada langkah menuju ke sana Iya. tuh bisa enggak gitu. Nah, untuk misalkan tadi ya Umi cita-citanya mau jadi dokter, apa langkah-langkah yang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menuju ke sana gitu. Jangan hanya mau jadi dokter tapi ngambil jurusan lain gitu ya. Ini kan nggak sinkron gitu kan. Selanjutnya juga kan kita juga bisa lihat, Mbak. Intan dan arang itu berasal dari molekul yang sama. Tetapi kenapa intan bisa menjadi batuan yang sangat mahal, sedangkan arang hanya batuan yang yang murah diperjualbelikan. Padahal kalau dilihat dari unsur dia itu sama sebenarnya. Yang membedakan adalah intan itu ditempa dengan yang lama sekali prosesnya, bertahun-tahun bahkan berjuta-juta ya. Sedangkan arang ini cukup beberapa lama, seperti itu. Jadi ketika kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi intan, siswa kita menjadi intan, jadi mari kita berproses. Dan proses itu tidak gampang, dan proses itu membutuhkan waktu yang lama. Oke. Jangan pengen jadikan anaknya jadi intan, namanya diganti jadi intan ya. Bukan itu maksudnya ya. Yes, tapi prosesnya. Selain tadi banyak juga Mbak Dara, masih ada beberapa, diantaranya faktor warisan ya. Faktor warisan? Artinya warisan sikap ya, warisan sifat. Dara langsung connect. Langsung ini ya, warisan. Ya, jadi perpindahan sifat pokok-pokok dari orang tua, karakter-karakter yang tadi, yang sempat sebelum kita live ini Mbak Dara tanyakan, itu adalah sebenarnya memang mempengaruhi, tapi itu faktor dari luar sebenarnya, bukan faktor dari dalam diri sendiri. Jadi warisan sikap, pola asuh ya. Warisan pola asuh orang tua itu sebenarnya bisa dihilangkan atau bisa diminimalisir sehingga tidak mempengaruhi pola asuh kita terhadap anak-anak. Kalau orang tua dulu kita ini suka mencubit, ya, suka mengeluarkan kata-kata kotor, maka kita sebagai orang yang berpendidikan atau kita sebagai orang yang memahami agama bahwa itu tidak boleh, tidak perlu kita lakukan, walaupun dengan ketegasan yang sama. Itu warisan ya. Atau misalkan ini merupakan faktor nggak sih, misalkan dari karakter anak itu sendiri, kan ada karakter anak yang kuat, yang keras gitu ya, Mia. Ada yang sanguin, ya. Ada yang ya itu tadi ya, dia keras gitu, ekstrovert, introvert. Nah itu masuk nggak dari kategori otoriter? Sebenarnya kalau dibilang
otoriter itu kan gaya ya Mbak ya, gaya kepemimpinan, gaya pola asuh. Apakah orang sanguin tidak bisa memakai gaya itu? Yang namanya gaya itu kan model, bisa dipakai siapa saja. Seperti itu. Artinya karakter apapun dirinya, karakter apapun yang Allah limpahkan kepada dirinya, entah itu orang introvert, entah itu orang ekstrovert, sebenarnya bisa berubah jika dia memang mau mempelajari dan mau mengubah dirinya. Karena yang disebut dengan pola asuh, yang disebut dengan gaya, ya gaya pola asuh, gaya otoriter, gaya demokratis, itu sebenarnya mudah dan sangat bisa dipelajari. Apakah berpengaruh? Ya, tetapi bisa dipelajari. Oke, jadi bisa dipelajari ya tentang gaya apa tadi? Pola asuh orang ini. tua terhadap anak. Kalau saya pemahami juga apa sih yang menyebabkan anak ini bersikap otoriter, ya orang tua bersikap otoriter terhadap anaknya, faktor kemiskinan menyebabkan, Mbak Dara. Faktor kemiskinan ini juga pengaruh ya, Mi? Sangat, ini kan faktor dari luar, diantaranya ini juga faktor kemiskinan. Memang beberapa kita ada yang memang belum beruntung, ya belum beruntung, tetapi hendaknya ketidakberuntungan ini tidak menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang otoriter di dalam mendidik anak-anak kita. Justru dengan adanya keterbatasan kita, dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, kita ridho dan kita memberikan kebebasan kepada anak-anak apa yang akan anak-anak lakukan. Kita bisa memberikan anak-anak motivasi untuk hidup lebih baik dibanding diri kita, itu sangat bisa sekali. Atau berpendidikan lebih baik dari kita, itu banyak sekali. Karena memang program-program yang diberikan pemerintah untuk beasiswa juga sangat banyak. Artinya tidak ada jalan yang tidak mungkin untuk kita berhasil. Ya, artinya banyak jalan untuk kita meraih keberhasilan. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau. Begitupun orang tua, walaupun dengan keterbatasan dana, keterbatasan ekonomi, jika kita mempunyai keinginan anak kita lebih baik dari diri kita, maka mari kita perbaikin pola asuh, kita berikan anak-anak motivasi yang tinggi agar kelak di kemudian hari dia lebih survive dibanding kita. Lebih kuat dibanding kita. Tetapi bagaimana dengan pembiayaan? Banyak sekali sekarang ya pembiayaan yang bisa diberikan orang lembaga-lembaga biaya pendidikan di Jakarta sendiri. Ada KJP, ada KIP, ada basis ya, dan ada bentuk beasiswa lainnya yang bisa kita usahakan untuk mendanai anak-anak kita. Ya, sehingga faktor kemiskinan ini bagaimana supaya tidak menjadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang otoriter di dalam pengasuhan anak-anak kita. Oke, jadi kemiskinan bagian dari faktor itu juga ya, Mi? Bagian dari luar ya, faktor ekstern. Faktor ekstern. Selanjutnya tidak hanya faktor kemiskinan, dilema di dalam perkawinan ini juga masalah-masalah pernikahan ini juga menyebabkan sikap otoriter yang dilakukan orang tua terhadap anak-anak. Dilema perkawinan, timbulnya konflik antara suami dan istri ini sangat memicu orang tua bersikap otoriter terhadap anak, sehingga anak mengalami gangguan kecemasan di dalam hidupnya, sehingga anak-anak ini tidak bisa berkembang sesuai dengan potensi, bakat dan minatnya. Disebabkan dari apa? Konflik yang terjadi antara orang tua. Ya. Maka orang tua kalau berantem dalam kamar. Berantemnya. Jangan depan anak. Dan jangan ditunjukkan kepada anak, karena ini faktor konflik ini sangat mempengaruhi
mental dan emosional anak-anak kita. Oke. Lanjut. Yes, saudara. Tentang itu tadi, tentang faktor-faktor yang menyebabkan sikap orang tua otoriter. Kemudian kita beralih kepada dampak dari sikap otoriter itu terhadap anak. Ternyata dampaknya sangat luar biasa, Mbak Dara. Kalau kita selalu memaksakan kepada anak-anak kita, dan dampak itu tidak hanya faktor fisik ya, bahkan faktor psikis pun akan lebih terkena. Maka ada kata-kata anak sekarang tuh kena mental gitu kan. Artinya dia kena psikisnya. Kalau mungkin kena fisik, oh ya, dengan adanya konflik orang tua marah-marah selalu memaksakan kehendak kepada anak, mungkin secara fisik dia nggak mau makan misal. Tetapi ketika sakit fisik kita bawa ke dokter ahli gizi, diberikan vitamin, bisa teratasi. Nafsu makan gampang teratasi. Tapi kalau psikis yang kena itu cara mengatasinya akan lebih sulit. Jadi karena berkaitan dengan perasaan ya. Yes, perasaan, dan perasaan ini untuk menyembuhkannya juga harus dengan perasaan. Ya. Enggak, apa sih Mbak Dara yang terjadi kepada anak-anak kita ini jika faktor orang tua terlalu memaksakan kehendak kepada anak-anak, atau faktor X tadi yang kita sebutkan, konflik orang tua, faktor kurang beruntungnya orang tua dalam faktor ekonomi, maka ini juga menyebabkan sikap otoriter orang tua kepada anak-anak, ya, selalu memaksakan kehendak anak-anak, dan cara memaksakannya itu dengan rasa emosi yang sangat tinggi, biasanya dibarengin dengan sikap marah atau nada yang do re mi fa sol la si do gitu ya, pakai tangga nadanya itu tangga nada yang paling tinggi. Nah, oktavnya naik lebih tinggi ya. Yes, oktavnya naik lebih tinggi. Maka apa sih yang mempengaruhi? Hari ini saya akan membahas tentang psikisnya Mbak Dara ya. Kalau tentang apa tadi itu fisik, gampang kan ya. Kita cuma bawa ke dokter, kita kasihkan obat, vitamin, mereka istirahat, ya selesai perkara gitu. Tetapi kalau psikisnya yang kena, apa yang harus kita lakukan? Ini perlu perasaan yang harus menyelesaikan. Apa sih yang bisa menyebabkan anak-anak ini terkena psikisnya? Apa saja bentuknya? Yang pertama ini bisa anak akan menjadi rendah diri. Rendah diri. Yes, rendah diri dengan kondisi kejiwaan yang sangat rendah karena faktor dari rumah yang berangkat tidak memberikan kenyamanan. Dan itu akan melihat teman-temannya yang riang diantar orang tua dengan bahagianya, tetapi yang satunya dengan adanya konflik orang tua, dengan adanya faktor yang ketidakberuntungan secara ekonomi, dan dia berangkat pun dengan mungkin tidak sarapan ya Mbak Dara, dan itu akan membuat anak-anak merasa rendah diri. Maka ya sebagai orang tua apapun harus kita lakukan halal tentunya untuk anak-anak kita. Jangan lupa apapun kita lakukan harus ada halalnya. Ada halalnya ya, Yes. Cantumkan halalnya, karena bisa apapun yang kita lakukan itu bisa semuanya konotasinya bisa positif dan negatif Mbak Dara. Nanti saya di akhirat ditanya maka harus ada halalnya. Untuk anak-anak kita harus kita lakukan. Apapun harus kita lakukan sesuai dengan maunya Allah. Iya, sesuai dengan syariat. Betul Mbak Dara. Maka kondisi rendah diri ini salah satu salah satu dampak dari sikap otoriter yang orang tua lakukan terhadap anak-anak ini. Apa sih Mbak Dara kok sangat faktor ini sangat berbahaya terhadap anak-anak, karena kalau anak-anak rendah diri ini dia akan dengan sendirinya hilang kepercayaan pada dirinya sendiri. Minder. Gak mau berinteraksi dengan orang lain. Yes. Gak mau bergaul. Betul. Dikatakan mungkin kuper. Yes. Cupu Cupu ya. Dan itu mental anak akan rusak. Mungkin anak akan diam di kelas, dia duduk sendiri, diam di kelas, dia tidak berkomunikasi dengan teman-temannya.
mungkin itu kita bisa katakan oh ya biarin saja, mungkin dia introvert, mungkin secara kasat mata kita melakukan seperti itu, tetapi ketika kejiwaannya dia tidak berani mencoba untuk menjawab soal saja, dia bisa tidak berani. Dampaknya segitu ya, gitu ya, ketika dia rendah ya, kepercayaan dirinya rendah, maka dia tidak akan mampu mengerjakan soal-soal yang diberikan gurunya walaupun dia mampu sebenarnya. Karena hal ini pernah terjadi pada siswa, ketika lisan dan kita tanya dengan nada yang lemah lembut, dia bisa menjawab. Tetapi ketika kita berikan kertasnya, kita biarkan anak ini tanpa ada sentuhan-sentuhan kerohaniannya, sentuhan hatinya, maka yang ada dia tidak percaya diri. Jangan-jangan salah, jangan-jangan salah. Jawaban dia apa sih? Akhirnya dia berhenti dengan pertanyaan, pertengkaran yang ada di dalam dirinya, sehingga waktu berjalan habis dan nilainya rendah. Bukan anak itu tidak mampu, tapi karena rasa percaya diri yang kurang. Tapi sekilas mirip dengan introvert ya, Mi? Ya, tapi kalau introvert itu bukan rendah diri. Oh, berbeda ya. Berbeda. Introvert itu bukan rendah diri. Ya, introvert itu bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu dia tidak percaya diri. Tapi kalau introvert memang dia pembawaannya, dia tidak mau berkomunikasi, tetapi dia mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Nah, orang-orang introvert itu malah sering mendapatkan nilai-nilai yang sangat tinggi. Kenapa? Karena memang dia menghabiskan waktunya untuk berkecamuk di dalam diri dan pemikirannya untuk menyelesaikan ini, dan dia percaya diri dia mampu. Maka dia tidak usah untuk sharing kepada temannya atau dia bernegosiasi ya dengan teman-temannya. Kenapa? Ya karena saya mampu. Tetapi kan berbeda dengan anak-anak yang rendah diri ini. Dia mampu, tetapi dia tidak mampu untuk mengungkapkan rasa hatinya. Gitu. Secara knowledge dia mampu, tetapi dia tidak mampu untuk mentransfer ilmunya, mengeluarkan potensi yang pada dirinya walaupun hanya selembar kertas. Itu ya, saking dalamnya ya. Ya, rasa rendah diri ini. Ya, rendah diri. Oke, itu tentang dampak dari sikap orang tua bisa menyebabkan rendah diri. Rendah diri aja baru satu ya, tapi dampaknya luar biasa ya. Sampai bisa menghancurkan kepercayaan diri anak dan tentunya bisa mengganggu konsentrasi belajar anak, dan tentunya akan menurunkan nilai akademiknya. Akademik turun, apalagi nilai non akademik. Karena non akademik itu pastinya berbicara tentang fisik kan, motoriknya. Kalau dengan dirinya sendiri dia sudah galau, dia sudah tidak nyaman, maka ketika dia diminta untuk motorik kasarnya untuk dikeluarkan, maka itu jauh lebih sulit ya dibanding dia harus menyelesaikan masalah-masalahnya dengan kertas gitu. Luar biasa ya. Selain rendah diri, apalagi nih Mi dampak yang ditimbulkan dari sikap orang tua yang otoriter? Takut. Menyelesaikan masalah takut. Berbicara takut. Ya. Ini juga terjadi pada anak kecil dan orang dewasa. Jangan-jangan ketika kita takut berbicara, kita punya orang tua yang otoriter. Tanyakan pada diri Anda sendiri. Jadi dia sulit untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan, dia akan sulit. Kenapa? Karena takut. Takut apa? Takut gagal. Kenapa aku gagal? Diomelin. Iya. Ya. Kalau gagal diomelin. Satu. Atau orang tuanya selalu menakut-nakutin. Jangan nanti kamu seperti ini. Jangan nanti jatuh. Jangan nanti kamu tanya. Jangan. Nah, akhirnya timbul rasa takut. Orang tua misal otoriternya seperti anak mau pergi jangan, mau pergi lagi jangan, selalu dikatakan anaknya jangan, anaknya takut kegelapan, jangan-jangan kita emang salah di dalam mendidik anak-anak kita ya. Misalnya anak-anak ini sering berhayal, sering bercerita hayal-hayalannya berkaitan dengan jin-jin. Nah, itu juga membuat anak-anak takut. Maka
ya kita harus berbicara rasional kepada anak-anak kita, jangan menimbulkan kegoncangan kejiwaan, jangan menimbulkan rasa takut kepada anak-anak kita. Jangan. Tapi terkadang ancaman itu membuat apa ya? Membuat menyelesaikan masalah. Satu cara untuk menyelesaikan masalah. Ya. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang berdampak luar biasa. Jadi stop, jangan ditakut-takutin anak, lebih baik ungkapkan secara rasional dampaknya apa jika kita memilih seperti ini. Anak umur 3 tahun pun sudah bisa kok Mbak Dara, jangan dipegang itu panas. Ya, panas itu apa? Coba kamu pegang sebentar. Tentunya kan dalam batas kontrol yang normal dong. Gak mungkin kamu pegang sebentar sampai tangan kita melempuh kan, anak-anak melempuh kan, tidak. Artinya ada kontrol yang tepat pada anak-anak kita, pengawasan yang tepat. Jadi jangan sampai kita menakut-nakutin anak supaya masalahnya segera selesai, sehingga berdampak kepada anak takut untuk menyelesaikan masalahnya di kemudian hari. Bayangkan ketika anak-anak harus mengambil keputusan. Bayangkan ketika kita dari kecil sudah mengatakan jangan, ketika anak dihadapkan pada sebuah keputusan, dia pasti tidak akan mampu mengambil keputusan itu. Bukan lama, bahkan tidak mampu. Ya? Tidak mampu, dia tidak mampu mengambil keputusan itu. Mungkin mereka menunggu kita sebagai orang tua. Kalau kita ada, kalau tidak ada, siapa yang akan membantunya? Maka biarkan anak-anak menyelesaikan masalah sendiri. Kita sebagai orang tua jangan sering-sering memberikan pola asuh yang otoriter dengan mengatakan jangan. Sikap otoriter itu dampaknya luar biasa ya Mbak Dara ya. Dampak dari sikap otoriter ini tadi tidak percaya diri atau rendah diri, kemudian yang kedua takut. Yang ketiga manja. Jadi apa-apa bergantung sama orang tua. Jadi manja itu merupakan penyebab yang berbahaya ya. Manja itu sikap yang sangat berbahaya. Walaupun pada orang tua kadang memanjakan anak karena sayang ya Mi. Sebenarnya kalau memanjakan anak itu justru akan menimbulkan anak kurang rasa percaya dirinya dan rendah diri, serta masa bodoh dengan kehidupannya. Alah, ada yang menyelesaikan ini. Nah, ketika anak sudah masa bodoh dengan kehidupannya, bisa jadi pola asuhnya kita itu otoriter sehingga dia manja, ketergantungan dengan kita. Udahlah, biarin nanti juga mama yang nyelesain. Ada mama ini, ada bapak ini, ada mama ini. Nah, akhirnya anak-anak manja. Nah, ketika manja dia tidak mampu untuk bertahan dalam kehidupannya. Dia masa bodoh dengan kehidupannya dan dia juga akan sulit untuk bersaing dengan teman-teman sebayanya. Kenapa? Karena terlalu manja di dalam kehidupannya. Mungkin ya melihat teman-temannya maju, anak manja ini hanya mengekor. Padahal dia punya kemampuan, tapi karena terlalu manja dia tidak bisa mengambil sikap, maka ya udahlah aku ngikut aja lah gitu. Oke lah, apa sih teman-teman mau bikin apa, ya aku ikut aja deh. Maka jangan salahkan ketika orang tua kan kadang-kadang cuman kamu ini dibawa ke sini mau, dibawa ke situ mau, ngikut aja. Jangan hanya disalahkan anak. Bisa jadi memang pola asuh kita yang salah. Kita terlalu otoriter sehingga tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusannya sendiri. Selalu kita yang membuat keputusan, sehingga anak cenderung untuk manja dan masa bodoh dengan kehidupannya. Dia yakin kehidupannya itu sudah ada yang menyelesaikan. Susah ya Mbak Dana ya. Ternyata manja ini lihat temennya kreatif, dia nggak berani untuk mencoba. Enggak, ini ribet ya kan. Nyuruh siapa aja gitu ya. Mungkin temen-temennya super ceria bersama dengan yang lainnya. Dia mungkin bisa menyendiri. Kenapa? Bisa jadi manja, pengen disamperin.
pengen diajak-ajak. Kadang-kadang kalau sudah masuk di dalam masyarakat yang memang harus anak ini kreativitasnya dikedepankan, terkadang-kadang anak-anak tidak memikirkan itu. Yang penting dia maju, dia bisa. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh guru dan orang tua terutama. Jangan pernah kita bersikap hanya otoriter saja kepada anak-anak, tetapi kita harus bisa membedakan mana saatnya kita bersikap otoriter, permisif, dan bersikap demokratis. Karena dampak yang terjadi adalah yang pertama tadi, anak-anak menjadi apa itu Madara? Yang pertama minder, tidak percaya diri, takut, manja, sehingga dia tidak kuat ya. Anak manja ini melihat teman-temannya tabah, tegas, dia nggak tegas Mbak Dara. Dia nggak tabah. Dan ketika anak ini istilahnya terkena masalah, dia tidak gampang bangun, dia tidak langsung bangun, resiliensinya itu rendah. Oke. Jadi survive-nya pun lama ya Mbak? Lama Mbak Dara ya. Jadi terlalu terlalu lama merenungi kesedihan atau ketidakberhasilan ya. Ya, dia sulit ya karena manja. Kenapa seperti itu? Dia sulit untuk mengambil keputusan, dia merasa bodoh dengan kehidupannya. Dia manja, dia merasa buat apa saya harus berusaha? Toh sudah ada yang menyelesaikan. Makanya orang tua mohon berikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya, untuk bersikap sesuai dengan keyakinannya. Tugas orang tua adalah membimbingnya dan mengarahkannya. Iya. Jadi diarahkan tapi enggak memaksa ya Mi ya? Ya, dalam posisi-posisi tertentu. Kita memang boleh memaksa kalau memang tidak sesuai dengan syariat Islam, tetapi harus dengan sikap yang santun. Dampak negatif dari sikap otoriter orang tua itu tadi Mitra Jesi sudah disebutkan oleh Umi Anik, diantaranya rendah diri, kemudian timbul rasa takut dan manja. Dia ada 3 poin ya Mi ya? 4 poin itu terakhir adalah ada cemas ya Mbak Dara ya. Oh, kita belum bahas ya cemas. Belum. Oke, baru 3. Ada cemas nanti ke depannya. Jadi anak-anak yang terlanjur mendapatkan pola asuh yang otoriter, maka anak ini juga menjadi anak yang cemas. Cemas ini adalah perasaan takut yang bersifat hayalan. Kalau tadi takut beneran kan, takut tapi memang dihadapkan pada kenyataan yang memang menakutkan gitu ya. Kalau ini cemas, beda kan Mbak Dara, takut dengan cemas. Kalau takut memang jelas, memang fenomenanya ini adalah menakutkan buat dirinya. Dia sulit untuk keluar dari masalah itu sehingga dia mengalami ketakutan. Takut dengan api yang sepanas itu, jelas nyata objeknya gitu. Aku takut bersepeda. Takut jatuh, jelas objeknya ada gitu, jelas sepedanya ada, jelas ada. Ini takut. Tetapi cemas ini adalah ketakutan yang bersifat hayalan saja. Dia masih hayal yang tidak ada objeknya gitu. Misalnya Mi, cemas misalnya jangan-jangan nanti begini. Akhirnya dia lupa, akhirnya dia tidak berani untuk mengambil kesimpulan, tidak berani untuk mengambil keputusan. Nah, ini dari cemas. Mbak Dara pernah cemas nggak? Jangan nanti seperti ini nih. Ya. Memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Iya. Jadi misalnya perasaan takut di kamar yang gelap, itu kan cemas ya. Padahal apa yang dicemaskan gitu? Gelap tidak ada apa-apa, sama ketika terang gitu kan. Tidak ada apa-apa, tidak ada masalah gitu. Tetapi dia cemas, takut pada hantu. Itu sebenarnya bukan ketakutan tapi kecemasan. Ya. Tapi kalau takut dengan ular ada objeknya. Ada objeknya, ularnya ada gitu Pak Dara. Tapi kalau takut dengan hantu, mana hantunya gitu. Ya, jadi
objeknya tidak ada, maka itu akan menimbulkan kecemasan. Takut dengan mimpi. Ada loh, saya punya klien ya Mbak Dara, dia selalu menelpon saya Nggak bisa takut tidur. ya, aku takut mimpi ini, aku mimpi ini, aku mimpi itu. Selalu minta diterjemahkan apa mimpinya, dan mimpi-mimpinya itu membuat kegelisahan, kecemasan, sampai dia tingkatnya depresi sangat tinggi, berasal dari rasa cemas yang diawalin dengan mimpi-mimpi yang berhayal, masih nggak jelas objeknya gitu. Dan itu bisa menyebabkan penyakit depresi yang sangat tinggi dari sikap otoriter orang tua. Bahaya ya. Dampaknya luar biasa. Iya. Jadi makanya ajarkan keberanian. Kecemasan lawannya keberanian. Ajarkan anak-anak untuk berani mengambil sikap, berani untuk mengambil keputusan. Kembali lagi, kita hanya mengawasi, kita mengontrol, kita mendoakan. Jadi biarkan anak-anak memilih jalannya sendiri, tetapi tetap diarahkan. Iya. Dia sukanya apa, ikutin saja selama itu tidak merugikan orang lain, merugikan dirinya, merugikan agama dan negaranya, pasti. Oke. Kemudian masih ada lagi, masih ada lagi, banyak satu lagi dampaknya ya, dampaknya yang kelima ini marah. Jadi gejala jiwa yang menyebabkan naiknya nafsu marah ya dirasakan anak-anak, sebenarnya ini bisa berlangsung sampai dia mati nanti, Mbak Dara. Jadi kalau memang pola asuh kita yang salah, sehingga otoriter tadi orang tua, dia akan mencontoh dan itu berdampak pada dirinya sehingga dia tua. Jadi marah itu menyelesaikan masalah kan gitu. Orang tua otoriter kan menyampaikannya dengan rasa marah, maka dia akan merasa marah itu menyelesaikan masalah loh. Dia marah, anak nurut gitu. Padahal nggak selamanya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita marah untuk memelihara agama boleh, kita marah untuk memelihara diri sendiri boleh, marah untuk memelihara negara boleh. Tetapi ketika marah tanpa jelas apa penyebabnya, apa faktornya, maka ini adalah dampak dari faktor kecemasan tadi. Maka itu saling berurutan. Ya, dampak dari sikap otoriter yang orang tua berikan kepada anak-anak ini, yang pertama tadi adalah rasanya tidak percaya diri, takut, ya, anak takut, anak cemas. Ya, terus anak yang kelima manja dan marah. Udah itu sudah sepaket kayaknya Mbak Dara ya. Sepaket itu Mbak Dara ya. Kini itu yang harus yang kita pahami sebagai orang tua, mana yang harus kita bisa memilah sikap mana yang tepat, harus demokratis, otoriter atau permisif. Yes. Oke, Mitra JC, di menit ke-39 terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sepertinya kita udah hampir ya di ujung perjumpaan, tapi sebelum Dara tutup, Dara mau tanya satu lagi nih, Mi. Iya. Cara mengatasi otoriter ini ya, bagi orang tua yang mungkin sudah terlanjur, mungkin dia dapat pola asuh dari orang tuanya seperti itu, dan bagaimana cara ngatasinya supaya juga dia tidak ikut andil memberikan warisan itu kepada anaknya. Iya. Kita harus memahami bahwa sikap otoriter ini berdampak pada kehidupan anak-anak kita di kemudian hari. Karena sikap otoriter yang kita berikan tanpa sadar telah terekam oleh anak-anak kita, dan itu membuat anak-anak kita ini terkena mentalnya, sampai dia menjadi penakut, dia menjadi tidak percaya diri, dia cemas, bahkan minder, malu, dan yang dilakukan adalah marah-marah. Nah, ini dampaknya sangat besar pada kehidupan kelak nanti. Jika sampai dia dewasa dia terus bersikap seperti ini, pastinya akan merugikan
merugikan akademiknya dan non akademiknya, serta akan merugikan sikap dia di masyarakat kelak. Bahwa keberhasilan anak, keberhasilan orang itu sebagian besar ditunjang dari kecerdasan emosinya, sebagian besar ditunjang oleh kecerdasan sosialnya. Maka sebagai orang tua kita harus tepat di dalam memilih mana harus bersikap demokratis, otoriter, dan permisif. Tidak semuanya kita lakukan dengan sikap demokratis. Ada hal-hal tertentu yang kita berikan dengan secara otoriter. Tetapi tidak semua masalah kita selesaikan dengan cara otoriter. Kita lihat seberapa jauh masalah itu yang harus kita selesaikan. Maka apa yang harus kita lakukan? Hendaknya orang tua tahu anaknya, tahu karakteristik anaknya. Ini orang tua harus paham mana yang harus dilakukan, masalah mana yang harus dilakukan dalam pola-pola tertentu tadi. Ini. Yang kedua, setiap orang tua dalam menegur anaknya hendaknya jangan emosional dan menggunakan hukuman saja, agar kecerdasan emosionalnya ini tidak terkena atau anak tidak kena mental. Kalau zaman sekarang kan kena mental nih. Apa sih artinya? Psikis anak kena. Kalau psikis anak kena sulit untuk ngobatin. Kalau sakit fisik gampang diobatin, tapi kalau sakit psikis pengobatannya dengan psikis pula. Dan itu lama ya, Mi? Ya, bahkan prosesnya. Bisa sampai terbawa sampai dia dewasa. Betul. Maka kalau ada anak-anak kita yang memang tidak sesuai dengan prinsip kita, ya tegur anak dengan cara yang mendidik, dengan memperhatikan kondisi psikologi anak. Oh, anak saya ini lagi ngambek nih, lagi marah nih. Ya kita nggak perlu marah dulu, biarkan saja dia sampai tenang. Ketika dia tenang baru kita ungkapkan yang benar begini loh, dan harusnya kamu begini, bagaimana menurut pendapat kamu? Diberikan. Setelah itu dia berpendapat. Nah, ketika dia berpendapat dengan pendapatnya, itulah akan terjadi diskusi. Di situ kita bisa memasukkan ideologi, keyakinan yang kita yakinin kepada anak-anak kita, sehingga menjadi kebenaran buat kita dan anak-anak tanpa menghilangkan rasa santun antara anak dan orang tua dan anak. Jadi harus mengenal karakter anak ya. Yes, itu intinya. Oke. Itu tentang bagaimana cara mengatasi ya sikap otoriter orang tua terhadap anak ini. Nah, tadi ya kita harus lebih tahu bagaimana karakter anak kita. Ada 4 karakter ya, Mi, yang dulu pernah kita bahas juga di dalam program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati, dan masing-masing karakter juga berbeda cara penanganannya. Oke, Mitra Jesi, di menit ke 44 terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, berakhir pula perjumpaan kita di siang menjelang sore ini. Semoga sharing-sharing kita hari ini bermanfaat mengenai pola asuh otoriter ya. Dan tentunya terima kasih juga Dara ucapkan kepada Mitra JC yang sudah stay tune di 107.7 FM ataupun di audio streaming di www.islamicsearchcenter.or.id. Dan juga terima kasih kepada Mitra JC yang sudah memberikan like dan love-nya di tayangan ini. Dan alangkah indahnya, alangkah bahagianya Dara kalau Mitra JC share tayangan ini ke banyak orang. Semoga makin banyak yang mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Dan Mitra JC, sebelum Dara tutup, Dara akan memberikan kesempatan Umi untuk memberikan closing statement. Silakan. Yes, terima kasih Mbak Dara, ibu-ibu yang saya cintai, ayah bunda. Sebagai orang tua kita harus cerdas di dalam memilih pola asuh yang tepat dengan kebutuhan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa tumbuh kembang sesuai dengan potensi dan sesuai dengan karakteristik yang ada pada dirinya. Anak bisa berkembang sesuai dengan usianya dan kematangan emosionalnya. Terima kasih. Oke, demikian Mitra JC. Dara pamit undur diri bersama
Ibu Anik ya, Ratnawati dari SDS Kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.